Nah, untuk melakukan perkalian, kalian boleh melakukan dalam bentuk polar, bisa juga dalam bentuk rektangular. Tapi yang dikalikan bentuknya harus sama, ya. Rektangular dikalikan dengan rektangular, polar dikalikan dengan polar. Kalau dalam bentuk rektangular, ya, jadi kalau dalam penjumlahan dan pengurangan tadi yang dioperasikan real dengan real, imajiner dengan imajiner, tapi tidak dengan perkalian, ya. Perkalian, ya, ini contohnya Z1, ya. Ini kita kalikan semua, ya. Jadi real dari Z1 saya kalikan dengan real dari Z2. Dia juga dikalikan dengan imajiner dari Z2. Gitu ya. Jadi X1, X2 ditambah X1 dikalikan Y2J didapatkan X1 Y2J. Nah, kemudian bagian imajiner dari bilangan kompleks 1 ini juga saya kalikan dengan baik real maupun imajiner dari bilangan kompleks Y2. Jadi ini saya kalikan dengan ini, ya. Jadi X2Y1J. Kemudian ini saya kalikan dengan ini, saya dapatkan Y1, Y2J kuadrat. Ya, Y1 dikalikan Y2, J dikalikan J jadi J kuadrat. Perhatikan, J kuadrat, ya, karena kita punya, karena J itu punya nilai, J itu nilainya adalah akar min 1, maka jika J kuadrat nilainya sama dengan min 1. Akar min 1 kali akar min 1 sama dengan min 1. Sehingga kalau ada J kuadratnya hilang jadi min 1. Ya, jadi Y1, Y2 ini dikalikan dengan min 1. Menjadi min Y1, Y2. Dan dia real. Ya, jadi nggak imajiner lagi. Karena J-nya sudah hilang. J-nya sudah berubah menjadi, J kuadratnya menjadi min 1. Sehingga Y1, Y2 itu jadi min Y1 min Y2, ya. Y1, Y2 J kuadrat menjadi min Y1, Y2, maka kita jumlahkan. Karena ini ada bilangan real, ini juga bilangan real. Nah, jadinya X1, X2 dikurangi, kok dikurangi? Ditambah tapi nilainya negatif, ya. Jadi ditambah min Y1, Y2. Ya, jadi kalau ada J kuadrat, maka dia berubah menjadi real. Karena J kuadrat itu sama dengan min 1. Ya, nah kemudian yang ini kita jumlahkan. Karena sama-sama ada J-nya, berarti sama-sama imajiner, saya jumlahkan jadi XY2 ditambah X1Y2 ditambah X2Y1J. Nah, itu adalah bagian imajiner dari hasil perkalian dua bilangan ini, ya. Nah, untuk perkalian bisa juga dilakukan dalam bentuk polar. Nah, kalau kita lakukan dalam bentuk polar, yang kita lakukan adalah magnitud dari hasil perkalian tadi itu dicari dengan mengalihkan magnitud dari masing-masing bilangan kompleks, sedangkan sudutnya kita jumlahkan. Bisa juga kita lakukan dalam bentuk trigonometri. Nah, bentuk trigonometri kan sebenarnya serupa, ya, dengan bentuk rektangular, ya. Hanya X dan Y-nya itu kita tuliskan dalam bentuk, untuk X-nya itu magnitud dikalikan kosinus sudut, Y-nya kita tuliskan dengan magnitud dikalikan sinus sudut. Contohnya, ya. Jadi 3 ditambah 2J saya kalikan dengan 2 dikurangi J, 2 min J, ya. Maka perkaliannya adalah ini dikalikan dengan ini, dan ini juga dikalikan dengan ini, ya. Jadi 3 dikalikan dengan 2, 6. Kemudian 3 dikalikan dengan min J, min 3J. Nah, ini juga kita kalikan, jadi plus 4J. Ini kita kalikan jadi negatif 2J kuadrat. Hati-hati dengan ini, ya. Min 2J kuadrat. Jadi min 2 dikalikan J kuadratnya
min 1. Ini jadi plus 2. Ya. Sehingga hasil akhirnya adalah 6 ditambah 2. Karena ini menjadi real 2 ya, jadi 8. Nah, yang di sini adalah plus 1, plus J. Jika didapatkan 8 plus J. Misalkan 3 plus 2J saya kalikan dengan sudut min 90 derajat. Ini berapa hasilnya? Nah, kalau seperti ini boleh pilih. Mau dua-duanya diubah dalam rektangular atau dua-duanya diubah dalam polar. Ya, oke. Kalau saya ubah dalam rektangular, berarti ini 3 ditambah 2J. Dikalikan berapa 5-nya? 5 dengan sudut min 90 derajat itu rektangularnya apa? Min 9J. Ah, jadi hasilnya 3 kali min 5J. Min 15J. 2 dikalikan min 5J jadi min 10J kuadrat. Nah, min 10J kuadrat itu menjadi real 10. Ya, karena J kuadrat itu min 1. Nah, jadi min 10 kali min 1 positif 10. Yang 15J-nya min. Nah, ini kita. Nah, ini contoh yang berikutnya ya. Contoh yang berikutnya perhatikan ya. Jadi mengoperasikannya itu tidak hanya 2 bilangan kompleks, bisa lebih 3 ya, bisa 4, tidak masalah. Nah, untuk contoh yang di sini ya, ini J-2, perhatikan tidak usah bingung kalau kok imajinernya di depan, Bu, realnya di belakang ya tidak ada masalah. Ya, pokoknya kalau nggak ada J ya itu realnya. Kalau ada J berarti bagian imajinernya. Ya, dan bilangan kompleks itu tidak harus lengkap. Bu, bilangan kompleks saya hanya imajiner saja, ya tidak apa-apa. Ya, seperti tadi, 5J itu bilangan kompleks. Gitu ya. Bagian realnya 0. Nah, gitu ya. Oke. Oke, ini J-2 dikalikan. Nah, ini dalam kurung siku. Nah, kalau di dalam kurung begini ya berarti harus dikerjakan terlebih dahulu atau dioperasikan terlebih dahulu. Dan kemudian di dalam bilangan kompleks ini ada perkalian, ada pengurangan. Ya, perkaliannya dulu yang dilakukan ya. Berarti ini 2 skalar ya, real dikalikan dengan bilangan kompleks 1 plus J. Yang ini 3 dikalikan J-1 ini ya. Kemudian kalau ini sudah kita kerjakan, nah baru dikalikan dengan J-2. Ya. Jadi J-2 ini belakangan ya. Karena di sini ada kurung siku, kita operasikan dulu 2 dikalikan 1, 2. 2 dikalikan J plus 2J gitu ya. Ini sekarang saya nggak pakai tanda kurung, ini kalau pakai tanda kurung ya, ini langsung saja. Berarti min 3 dikalikan J jadi min 3J. Kemudian min 3 dikalikan min 1 jadi plus 3. Ya, oke. Ini tetap J-2. Kemudian yang di dalam tanda kurung itu yang real ada 2, ada plus 3. Nah, jadi 5. Kemudian yang imajinernya min J. Nah, ini baru kita kalikan. Ya, oke. Ya, J dikalikan 5, 5J. Kemudian J dikalikan min J. Jadi min J kuadrat, min plusnya jangan ini ya, jangan lupa diperhatikan. Kemudian min 2 dikalikan 5 min 10. Min 2 dikalikan min J jadi plus 2J. Nah, perhatikan yang ini menjadi real.
Ya, karena C kuadrat itu min 1. Jadi min 1 plus 1. Nah, sudah diperoleh ya 5C plus 1 min 10 plus 2. C sama dengan min 9, karena ini bagian realnya ada 1 dan min 10, jadi min 9, kemudian ditambah 7C. Contoh dalam untuk polar, ya. Ini bilangan kompleks, ini magnitudnya, ini sudutnya, ini bilangan kompleks yang kedua, ini magnitudnya, ini sudutnya. Kalau dalam bentuk polar, maka magnitudnya kita kalikan saja. 5 akar 2 dikalikan 3, ya. Kemudian sudutnya kita jumlahkan saja. 135 ditambah 90 derajat. Ya, diperoleh magnitudnya menjadi 15 akar 3. Ya, karena ini kali ini sudutnya menjadi 45 derajat.